Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati secangkir teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asarya anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asarya dan segala yang dilakukannya, bukannya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Asarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda membayangkan jika tiba-tiba hidup Anda menjadi tidak berguna bagi siapapun? Sebab Anda tidak mempunyai ruang gerak, akses, dan juga kontak dengan dunia luar. Anda hanya hidup untuk dan dengan diri Anda sendiri. Padahal Anda mempunyai kemampuan, Anda mempunyai kekayaan, dan Anda mempunyai kedudukan. Bila hanya untuk beberapa hari, mungkin kita akan bisa menikmatinya. Namun, jika hal itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama hingga kematian menjemput, betapa tragisnya hidup yang kita jalani itu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kehidupan demikianlah yang dijalani oleh Asarya. Ia memerintah di Yehuda selama 52 tahun. Namun nampaknya di tengah perjalanan pemerintahannya, ia harus masuk ke tempat pengasingan karena tulah kusta dari Allah. Sehingga anaknya Yoram ditunjuk sebagai kepala istana dan menjalankan pemerintah atas Yehuda. Suatu keadaan yang sangat tragis. Asarya yang masih mempunyai identitas diri dan panggilan hidup sebagai Raja Yehuda, ia tidak mampu mengaktualisasikan dirinya dan menunaikan panggilan hidupnya. Secara kejiwaan, Asarya pasti mengalami tekanan dan kontradiksi, sebab ketidakmampuannya untuk berkiprah di dalam pemerintahan bukan disebabkan karena ia tidak mempunyai kemampuan atau kepiawaian, namun norma dan tatanan masyarakat yang membatasi dia untuk bergerak, yang membelenggu, bahkan yang mengamputasi seluruh hak untuk mengaktualisasi diri, untuk berkarya dan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat umat pilihan Allah. Apa yang menyebabkan Asarya demikian? Apa dosa Asarya sehingga ia harus kena tulah dan menanggung konsekuensi yang sedemikian berat? Kita bisa melihat bahwa di ayat yang keempat dikatakan di situ bahwa dia masih mendirikan atau tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan juga di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 23,
Di situ dikisahkan bahwa ia kena tulah kusta karena ia berdosa dalam hal merampas hak para imam. Dengan bertindak demikian, ia telah mengintervensi dan membatalkan ketetapan Allah. Ia membuat para imam menjadi tidak berguna dan kehilangan identitas serta panggilan hidupnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dalam dunia moralitas yang ditetapkan Allah saat ini, siapa yang bersalah pasti dihukum. Tidak peduli apakah dia raja, nabi, rakyat biasa maupun pejabat. Hukuman yang diberikan pun bukan berdasarkan amarah atau kebencian, tetapi bersifat mendidik dan menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Contoh konkret bahwa Allah mengasihi kita adalah dengan Dia mengaruniakan anaknya untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Oleh kasih Allah yang begitu besar, maka kita mendapat pengampunannya. Dan selama dalam pengasingan, Asaria pasti menyadari dan menyesali akan setiap dosa-dosanya, sebab ia sendiri merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna karena hak, identitas, dan panggilan hidupnya dirampas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur mempunyai Allah yang selalu mengasihi kami. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajarkan kami untuk selalu hidup di dalam menjauhi segala dosa dan pelanggaran. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.